Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan semua yang mendengar kebenaran ini. Biar Roh Kudus menolong kami untuk dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom para wanita yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan belajar perempuan dari lembah Sorek. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16, satu ayat saja lebih dahulu, ayat yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayatnya yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Ini bukan sebuah cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata dari seorang perempuan yang bernama Delila. Lembah Sorek merupakan tempat asal Delila. Lembah Sorek termasuk wilayah Kanaan. Para ahli berbeda pendapat mengenai lokasi yang sesungguhnya dari lembah Sorek ini. Andrikomikus memperkirakan lembah Sorek berada tidak jauh dari lembah Eskol, suatu lokasi di mana para pengintai memotong setan dan buah anggur sebagai bukti kesuburan Kanaan, tanah perjanjian. Jerume menyebutnya dengan sebutan Capar Sorek, artinya desa Sorek, di mana lokasinya tidak jauh dari Sora, tempat asal Simson. Bunting memperkirakan lokasinya berjarak 12 mil dari Yerusalem. Wycliffe memperkirakan bahwa lembah Sorek itu adalah yang disebut Wadi Es Suran sekarang. Sekalipun berbeda mengenai perkiraan lokasinya, tetapi para ahli mempunyai pendapat yang sama tentang kesuburan lembah Sorek. Nah, arti namanya mendukung pengertian ini. Sorek dalam bahasa Ibrani sorek, artinya anggur pilihan. Dengan melihat keberadaan lembah Sorek yang subur itu, sesungguhnya bisa diperkirakan bahwa penduduk di situ bukanlah orang-orang miskin. Tanah mereka sudah bisa menghidupi mereka, bahkan bisa memberi hasil yang lebih, karena anggur yang dihasilkan adalah anggur pilihan. Tetapi sayang, apa yang dilakukan Delila, perempuan dari lembah Sorek ini, malah tidak menunjukkan bahwa dia berasal dari tempat yang bisa memberi kepuasan. Menjadi perempuan gampangan dan menerima 1.100 uang perak dari setiap raja-raja kota Filistin membuktikan bahwa Delila tidak puas. Secara jasmani seharusnya kita mencerminkan sesuatu yang baik dari daerah asal kita. Contoh, jika kita dari Solo atau dari Yogyakarta yang dikenal dengan kelembutannya, maka jadilah lembut dalam bertutur kata dan bertindak. Ingat, setiap daerah pasti ada hal yang baik. Secara rohani kita adalah warga kerajaan sorga. Paulus berkata pada jemaat Filipi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tutur kata, perbuatan dan pandangan hidup kita harus mencerminkan dari mana kita berasal. Ini penting karena akan menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Ya, yang kedua kita belajar Delila adalah perempuan penakluk. Kali ini yang ditaklukkan bukan ular, tapi Simson, seorang manusia yang perkasa. Mungkin orang akan mengira bahwa Delila adalah perempuan lemah seperti arti namanya. Delila dalam bahasa Ibrani, Deliah, artinya merana, layu, kendor, dan lenyap. Tetapi siapa yang menduga kalau perempuan yang disangka lemah itu mampu menaklukkan Simson, seorang pria yang perkasa.
Paling tidak 2 kali Samson ditaklukkan oleh Delila. Yang pertama dalam perjumpaan yang pertama. Ini berkaitan dengan jatuh cintanya Samson kepada Delila. Di satu sisi ini adalah kelemahan Samson. Sebab mengenai Delila, Alkitab tidak mencatat bahwa Delila itu datangnya dari Tuhan. Tidak seperti keinginannya menikahi gadis di Timnah. Di sisi lain tentu ada sesuatu dalam diri Delila yang membuat Samson tertarik kepadanya. Beberapa penafsir berkata bahwa Delila adalah seorang pelacur. Dan jika ini benar, pasti Delila berdandan dan berpenampilan sangat menggoda sehingga Samson ini takluk kepada Delila. Mungkin juga bisa dengan rayuan mautnya. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Siapapun Delila, entah pelacur atau bukan, yang jelas Samson takluk kepadanya. Yang kedua, ketika Samson sudah berada di pangkuannya, Alkitab menjelaskan bahwa Samson ini menceritakan rahasia kekuatannya kepada Delila. Bisa dibayangkan betapa kuatnya rayuan Delila sampai Samson rela menceritakan rahasia kekuatannya, dan bisa dikatakan juga ini adalah penaklukan yang luar biasa karena membuat Samson itu kalah total. Mungkin Delila licik, tapi bagaimanapun Delila telah berhasil menaklukkan seorang nasir Allah. Di sekitar kita juga bisa menjumpai Delila. Mereka adalah penggoda lawan jenis. Perhatikan bagaimana seorang suami selingkuh. Contoh pimpinan dengan orang yang dipimpinnya dan seterusnya. Betapapun rajinnya kita ke gereja, itu tidak menjamin kita tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, ya, maka kita tidak akan jatuh dalam dosa. Roh itu akan selalu berbicara dan mengingatkan kita sebelum kita menyimpang dan jatuh dalam dosa. Kalau langkah kita tidak dijaga dengan firman Tuhan, maka cepat atau lambat kita akan takluk kepada penggoda. Hal yang lain dari kehidupan Delila yang ketiga, Delila adalah informan bayaran. Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa raja-raja kota orang Filistin masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepada Delila jika Delila mau memberikan informasi tentang rahasia kekuatan Samson. Jumlah raja-raja kota orang Filistin ada 5 orang. Saya akan membacakan dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ketiga. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Yosua 13 ayat yang ketiga. Yosua 13 ayat yang ketiga, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Dengan demikian Delila mendapatkan 5.500 uang perak dari raja-raja kota Filistin, dan itu merupakan jumlah yang sangat besar. Samson ini dihargai jauh lebih mahal daripada Yusuf yang hanya 20 uang perak, bahkan Tuhan Yesus hanya 30 uang perak. Dan itu berarti raja-raja orang Filistin sangat ingin menyingkirkan Samson yang keberadaannya menjadi ancaman bagi mereka. Sebab Samson memang mempunyai kekuatan secara fisik yang bisa menghancurkan kota, penduduk, dan raja-raja orang Filistin. Dengan uang sebesar itu, Delila itu bisa membeli
7 kereta perang sekalian dengan kudanya. Dengan menerima uang sebesar itu dan mengorbankan Simson, orang yang mencintainya, itu membuktikan bahwa Delila adalah perempuan yang mata duitan. Karena Delila informan bayaran, Delila begitu mencintai uang sehingga tidak segan-segan mengorbankan orang lain, bahkan orang yang mencintainya. Orang benar itu akan menjadi informan untuk berita keselamatan dan bukan informan untuk membuka rahasia orang lain. Yang keempat, kita belajar. Delila adalah perempuan yang gigih. Delila memang telah memberikan contoh yang tidak baik untuk para wanita. Tetapi ada satu hal positif yang terselip di balik keburukan-keburukan yang ada di dalam diri Delila, yaitu kegigihannya. Kegigihannya atau sifat pantang menyerahnya untuk mendapatkan informasi rahasia kekuatan Simson. Kesempatan emas pertama Delila dapatkan karena Delila ada di pihak atau sebagai orang yang dicintai Simson. Pertanyaan Delila sederhana tetapi mematikan dan terus terang. Dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 6 sampai 9 saya baca lebih dahulu. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 6 sampai ayat 9. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu begitu besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Simson menjawab di ayat 7. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. 8. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu. Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. 9. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kali ini Delila gagal karena Simson tidak memberitahukan dengan benar rahasia kekuatannya. Delila pun berusaha lagi. Pertanyaan kedua, Delila awali dengan sedikit memojokkan Simson. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 10 sampai 12 berkata, kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan aku dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Delila gagal lagi karena Simson tetap menjawab dengan jawaban yang tidak benar. Delila bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Kita bisa membaca itu di Hakim-Hakim 16 ayat 13 sampai 14. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu.
dan Delila tetap gagal untuk mendapatkan informasi rahasia kekuatan Simpson. Dan pada umumnya orang akan berhenti kalau sudah mengalami 3 kali kegagalan atau sudah mencapai angka 3 juga dalam mengampuni seseorang. Tetapi tidak demikian dengan Delila, sebab Delila masih berusaha lagi bertanya kepada Simpson apa rahasia kekuatan Simpson. Hakim-Hakim 16 ayat 15-16 berkata, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Lihat betapa Simpson cinta kepada Delila, tetapi Delila tidak membalas cinta Simpson. Ya, kita lihat, dan kali ini usaha Delila berhasil karena Simpson sudah memberitahukan rahasia kekuatannya. Hakim-Hakim 16 ayat 17-21. Hakim-Hakim 16 ayat 17-21. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya, Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap Simpson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia terbelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Sebenarnya Simpson sudah punya pengalaman dari perempuan Timna ketika Simpson memberikan teka-teki, lalu orang Filistin tidak bisa menjawab. Orang Filistin juga memanfaatkan perempuan Timna ini untuk bertanya kepada Simpson apa jawaban teka-teki itu. Ya, saya membacakan Hakim-Hakim 14 ayat 16-18. Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan. 17. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke7 diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke7, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?
Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Contoh tentang kegigihan yang lain adalah seorang penyanyi yang telah memperoleh kesuksesan dalam meniti karirnya. Ketika Agnes Monica menyatakan keinginannya untuk go internasional, banyak orang mencibirnya. Tetapi sekarang orang bisa melihat bagaimana Agnes Monica menancapkan tonggak karirnya di Amerika dan berbagai negara lainnya. Itu karena kegigihan. Delilah perempuan yang cerdik, tapi sayang tidak punya ketulusan. Yang kelima, yang terakhir, Delilah adalah perempuan pengkhianat cinta. Ada yang berpendapat bahwa Simpson adalah petualang cinta. Petualang cinta adalah orang yang suka mempermainkan perasaan cinta pasangannya dengan cara berpindah-pindah dari satu cinta ke cinta yang lain. Memang ada 3 perempuan dalam waktu yang berbeda-beda. Ya. Perempuan yang pertama adalah mantan istrinya. Perempuan di Timna. Mengenai perempuan ini, Simpson berkata kepada ayah dan ibunya bahwa dia menyukainya. Tetapi hubungan ini berakhir karena perempuan ini oleh ayahnya diberikan kepada kawan Simpson. Dan akhirnya dia dibakar oleh orang Filistin. Alkitab mencatat perempuan Timna ini datang dari Tuhan. Perhatikan kata datang dari Tuhan, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Dari Hakim-Hakim 14 ayat 1-4 kita bisa melihat Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Yang kedua adalah perempuan sundal di jalan Gaza. Tidak ada cinta di sini. Yang ada hanya nafsu. Dan hubungan ini berakhir begitu saja. Perempuan yang ketiga adalah Delilah. Alkitab mencatat Simpson jatuh cinta kepada Delilah. Dan Alkitab juga tidak memberi keterangan hubungan resmi antara Simpson dan Delilah. Yang dicatat di Alkitab adalah betapa kuatnya cinta Simpson kepada Delilah. Tercatat ada 4 kali Delilah mengkhianati Simpson. 3 kali pengkhianatan Delilah tidak berhasil menghancurkan Simpson. Kebanyakan orang 1 kali saja dikhianati, dia akan meninggalkan orang yang mengkhianati. Tetapi Simpson tidak mau meninggalkan Delilah itu karena cinta. Pengkhianatan keempat dimulai dengan bukti yang lebih kuat lagi betapa hebatnya cinta Simpson kepada Delilah. Simpson mau memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delilah. Dan seharusnya itu membuat Delilah mencintai Simpson lebih lagi. Tetapi Delilah menganggap ini merupakan kesempatan untuk membuat Simpson hancur di tangan raja-raja kota orang Filistin yang membayarnya. Pengkhianatan pun dilakukan dan hancurlah hidup Simpson. Karena setelah ditangkap oleh orang Filistin, tangannya dibelenggu dengan rantai tembaga, kedua matanya dicungkil oleh orang-orang Filistin, dimasukkan ke dalam penjara dan di penjara pekerjaannya menggiling. Dikeluarkan dari penjara tidak untuk dibebaskan, tetapi untuk menjadi tontonan bagi banyak orang Filistin. Ibu-ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebuah pelajaran yang baik ketika kita mempermainkan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita
dengan hidup dalam kedagingan. Maka seperti yang dialami Simson, kedua matanya dicungkil. Simson tidak lagi bisa melihat mana kehendak Allah, mana kehendak dirinya sendiri. Tangannya dibelenggu dengan rantai tembaga, berarti sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi ketika Simson dimasukkan ke dalam penjara, Simson dikasih pekerjaan. Pekerjaannya menggiling. Orang yang menggiling itu tidak kemana-mana, ya, karena berputar terus, ya, tidak kemana-mana, ya, alias mandek. Kemudian yang paling mengerikan, dan ini harus kita jaga dalam hidup kita yang hari ini menjadi berkat, jangan sampai akhirnya menjadi tontonan bagi dunia. Pelawak itu kan ditonton banyak orang. Ibu-ibu bayangkan dari orang yang dipakai dengan kekuatan yang luar biasa, hancur di tangan seorang perempuan yang bernama Delila. Ya, Simson masih mendapat kesempatan ketika rambutnya mulai tumbuh lagi. Lalu dia berkata, dia berdoa, buat aku kuat sekali ini saja, supaya aku bisa membalaskan kedua mataku yang dicungkil oleh orang-orang Filistin. Dan Tuhan menjawab. Meskipun Tuhan menjawab doa Simson, tapi Simson ikut mati ketika kedua tiang yang dirangkulnya itu roboh. Ya, perhatikan, setelah itu nama Delila tidak pernah terdengar lagi. Sementara Simson ada dalam penghinaan musuhnya orang Filistin, Delila tidak nampak batang hidungnya sebagai orang yang dicintai oleh Simson. Apapun dan bagaimanapun godaannya, sebagai orang benar akan terus berusaha tetap setia kepada pasangannya. Yang terakhir, kita lihat perbandingan antara Delila dan ular di Taman Eden. Delila memang bukan ular di Taman Eden, sebab Delila itu manusia dan ular itu gambaran iblis. Tetapi ada dua persamaan di antara keduanya. Delila dan ular di Taman Eden hanya tampil sejenak saja di hadapan orang yang digodanya. Kisah Simson dan Delila dicatat di kitab Hakim-Hakim pasal 16. Tetapi penampilan Delila yang singkat itu telah meninggalkan sebuah kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Ya, saya ulang yang dicatat dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini menjadi peringatan untuk kita semua. Jangan terus menganggap, oh kecil, oh sipil, seperti yang sudah-sudah aku akan berontak dan lepas. Simson tidak sadar sudah ditinggalkan oleh Roh Allah. Kisah ini juga akan terus menjadi peringatan bagi setiap laki-laki untuk tidak mengumbar nafsu dan sembrono dengan percintaan. Kisah yang membuat kaum perempuan tercoreng karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Delila. Demikian juga ular di Taman Eden hanya tampil sejenak di hadapan Hawa. Dalam Kejadian Kejadian pasal 3 mengisahkan hubungan antara ular dengan Hawa yang secara intens hanya 5 ayat saja. Tetapi penampilan ular yang singkat itu telah mengubah sejarah hidup manusia. Karena Kejadian 3:15 berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, singkat atau sesaat tetapi mematikan. Itulah hebatnya Delila dan ular di Taman Eden. Sebab itu waspada para wanita yang dikasihi Tuhan. Delila dan ular di Taman Eden hadir untuk menghancurkan. Kita hadir untuk memulihkan atau menghancurkan. Kalau kita belajar tentang Simson, Simson memang bukan manusia sempurna.
tetapi Simson seorang nazir Allah. Menarik untuk diperhatikan bahwa mantan istrinya dan perempuan sundal tidak mampu menghancurkan Simson, tetapi Delilah tampil dan menghancurkan Simson dengan cara melanggar aturan kenasiran. Simson yang dikenal manusia terkuat saat itu menjadi orang yang harus dituntun oleh seorang anak kecil setelah kedua matanya dicungkil. Simson yang bisa mengalahkan begitu banyak musuh tetapi menjadi orang yang mudah dibelenggu. Simson yang semula dipuji dan ditakuti oleh kawan dan lawan menjadi orang yang sangat terhina karena Delilah. Hidup Simson menjadi hancur. Seandainya kita hidup pada zaman Simson, mungkin kita berkata, hebat ya Simson, tidak ada tandingannya. Tapi kemudian kita bisa berkata, kasihan Simson ya. Tidak beda dengan kehadiran ular di hadapan Hawa. Ular menghancurkan persekutuan Hawa dengan Tuhan. Ular mengganggu keharmonisan Adam dan Hawa. Ular menghancurkan kenyamanan hidup manusia dan menyebabkan manusia menjadi sengsara. Saat ini ada Delilah modern yang juga masih ada ular-ular yang menipu dan menghancurkan kita. Kalau kita tidak waspada dan hidup ya dengan hati-hati, maka karir kita akan terhenti dengan segera. Setiap orang percaya dihadapkan kepada macam-macam cobaan, godaan, ya, macam-macam jebakan yang membawa kepada kehancuran. Sebab itu kita harus waspada. Para wanita yang dikasihi Tuhan, jangan merusak rencana Allah yang indah dalam hidup kita dengan hidup dalam kedagingan seperti Simson. Jangan kita yang hari ini menjadi berkat, kemudian hari menjadi tontonan bagi banyak orang seperti Simson. Saya memindahkan kata seperti yang sudah-sudah, aku akan berontak dan lepas ya ke dalam hati saya untuk menjadi warning supaya tidak merasa seperti memiliki roh Allah tapi tidak sadar sudah ditinggalkan oleh roh Allah. Sebelum ditinggalkan Tuhan, Simson lebih dahulu meninggalkan Tuhan dengan cara melasatkan keinginan dagingnya. Itu sebabnya mari kita terus membangun relasi yang makin lama makin kuat dengan Tuhan sampai melekat menjadi satu roh. Memindahkan firman dari Alkitab ke dalam hati kita dan dengar tuntunan Roh Kudus yang terus berbicara dalam hidup kita supaya kita tidak terbuang dan mengalami seperti Simson. Saya tidak akan lupa ayat yang dicatat dalam Mazmur 69 ayat 28. Ini menjadi peringatan untuk semua orang percaya. Mazmur 69 ayat 28, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang benar. Mengapa nama yang sudah dicatat dihapus? Kalau ibu-ibu menulis dengan pensil salah, disetip. Kalau ibu-ibu, para wanita menulis dengan ballpoint salah, ditip X. Nah, kenapa ini nama yang sudah dicatat? Bukan di kitab biasa, kitab kehidupan bisa dihapus. Sudah ada jawabnya, dikatakan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Berarti ketika hidup kita tidak benar, tidak dalam kehendak Allah, maka jangan heran kalau nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu dihapuskan. Tuhan memberkati para wanita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami terus berjalan dalam kehendak-Mu, supaya kami yang sudah terpilih tidak terbuang pada akhirnya. Berkati semua yang mengikuti ibadah online ini, dan Tuhan sendiri yang akan terus menolong kami untuk kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan sehingga hidup ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati para wanita semuanya.